Shalom, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, selamat pagi dari pelabuhan Teluk Dalam. Ini ada kapal Simelu yang akan menuju ke Telo, dan biasanya di sini juga bersandar kapal dari Sibolga. Sahabat-sahabat sekalian, pagi hari ini kita akan belajar satu hal. Saya akan membawakan sebuah materi, yaitu 3 tulisan jari Allah atau 3 tulisan jari Sang Ilahi dalam sejarah Alkitab. Teman-teman, tulisan pertama dan tulisan kedua dan juga tulisan yang ketiga itu berisi pesan ilahi, pesan kasih karunia kepada setiap orang dari generasi ke generasi sampai sekarang ini. Dan yang pertama adalah tulisan Sang Ilahi di Gunung Sinai. Itu adalah pesan yang luar biasa, perjanjian Allah dengan manusia, yaitu 10 perintah Allah yang diberikan kepada Nabi Musa pada saat itu di Gunung Sinai. Dan semua pesan itu, yaitu perintah pertama sampai perintah yang ke-10, itu kekal adanya, dan itu diberikan di atas 2 loh batu dan ditulis oleh jari tangan Allah sendiri dalam kitab Keluaran pasal yang ke-31 ayat yang ke-18, bahwa 10 perintah Allah itu yang kita baca dan kita hafal di dalam Keluaran pasal yang ke-20, ya, bahwa itu semua ditulis oleh jari Allah di atas batu. Jari Allah menandakan bahwa Allah memiliki otoritas, itu berasal dari Allah, dan batu adalah melambangkan kekekalan yang tidak pernah bisa dirubah oleh setiap manusia. Dan firman itu adalah perjanjian yang harus dilakukan, harus dituruti oleh setiap orang, saya dan semua pendengar dimanapun berada. Sahabat-sahabat sekalian, pesan itu berisi pesan atau perintah kasih karunia Allah, bukti bahwa Allah mengasihi kita. Dia berikan perintah-perintah untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ada tulisan tangan yang kedua atau tulisan jari yang kedua yang cukup unik daripada tulisan yang pertama itu. Apa itu? Adalah tulisan di dinding ketika Raja Belshazzar melakukan sebuah kejahatan atau satu kejahatan yang besar di hadapan Tuhan, yaitu ketika dia menggunakan perkakas-perkakas bait suci dari Yerusalem untuk mabuk-mabukan, berpesta pora sambil menyembah berhala. Ya, dalam kitab Daniel pasal yang kelima, kalau teman-teman sahabat-sahabat sekalian mempelajari, membaca ayat dari ayat ke ayat pasal yang kelima dari kitab Daniel, itu begitu dahsyat kejahatan yang dilakukan oleh Raja Belshazzar ketika dia tidak peduli kepada Allah, memberontak kepada Allah, bahkan dia tidak menganggap ada Allah selain dewa-dewa yang dia sembah. Dan ketika dia melanggar perintah Allah, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah menghukum dia pada hari itu dengan tulisan atau pesan di dinding itu, yaitu Mene Mene Tekel Ufarsin. Mene Mene Tekel Ufarsin itu artinya bahwa waktu atau masa pemerintahannya telah dihitung dan telah berakhir dan telah ditimbang dan ternyata sangat ringan. Dan yang terakhir adalah kerajaannya telah berakhir, ya, dipecahkan dan diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Itu akibat daripada pemberontakan atau akibat daripada tidak peduli terhadap Tuhan dan kekudusan serta perkakas-perkakas yang Allah telah khususkan dalam bait suci Allah. Dan khususnya ketika dia menyembah berhala atau Allah yang lain yang bukan pencipta. Dan itu juga telah melanggar perintah Allah yang dia tuliskan di tulisan jari yang pertama itu, yaitu di 10 perintah Allah atau di 2 loh batu, bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan pada akhirnya Belshazzar mati pada malam itu juga. Teman-teman yang kekasih,
tulisan yang ketiga ini juga adalah berisi pesan kasih karunia Allah kepada umat manusia. Tulisan yang ketiga ini adalah ketika cerita orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat ketika Yesus sedang mengajar pada saat itu dalam Yohanes pasal yang ke-8, mencatat bahwa orang-orang Farisi menangkap basah seorang perempuan yang sedang berzina pada saat itu, dan mereka membawa perempuan itu di hadapan Yesus Kristus untuk dihakimi. Dan singkat ceritanya, mereka menginginkan agar perempuan itu dilempar batu dan mati di tempat sesuai dengan hukum Musa yang mereka sampaikan. Teman-teman, tapi apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu adalah reaksi yang sangat luar biasa, dan itu adalah kasih karunia Allah yang sangat besar bagi setiap umat manusia, yaitu Allah tidak pernah menghukum perempuan itu. Tetapi apa yang terjadi adalah Yesus membungkuk ke tanah, membungkuk dan menuliskan dengan jarinya sendiri ke tanah. Apa yang dia tuliskan sebenarnya? Yang dia tuliskan adalah dosa-dosa orang-orang yang sedang menuduh perempuan itu, atau yang ingin menghakimi perempuan itu, bahwa orang-orang yang mau menghakimi perempuan itu juga adalah melakukan dosa yang sama, atau memiliki dosa yang juga sama beratnya yang seperti yang dilakukan oleh perempuan itu, dan mereka patut untuk dihukum atau dilempar batu sesuai dengan hukum Taurat. Dan pada akhirnya, saudara, orang-orang yang ingin menghakimi perempuan itu, apa yang terjadi? Mereka meninggalkan Yesus dengan malu. Mereka tidak jadi melempar perempuan itu, mereka tidak jadi menghakimi perempuan itu. Lalu apa kata Yesus kepada perempuan itu? Kata Yesus kepada perempuan itu, apakah tidak ada seorang pun yang menghukum engkau atau yang melempar kamu dengan batu? Lalu perempuan itu, tidak ada, Tuhan. Wah, luar biasa. Lalu ada pesan yang luar biasa dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 berkata, aku pun tidak akan menghukum engkau. Nah, ini pesan Yesus. Aku pun tidak akan menghukum engkau, tetapi pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, tulisan tangan yang ketiga itu menuliskan begitu besar dosa atau begitu banyak dosa manusia. Tetapi di balik pernyataan itu, di balik tulisan itu, Tuhan katakan, aku tidak menghukum engkau. Termasuk orang-orang yang ingin menghakimi tadi, Tuhan juga tidak menghakimi mereka, tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat, untuk berbalik atau melakukan yang terbaik, melakukan hukum Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Sahabat-sahabat dimanapun berada, Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melihat siapa diri kita. Dan akhirnya Tuhan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa mulai dari sekarang. Tulisan demi tulisan, tulisan jari Allah itu bukanlah hukuman, tetapi justru itu adalah pesan kasih karunia kepada setiap umat manusia, bahwa Allah mengasihi kita, Allah memberikan kepada kita kasih karunia yang sangat besar. Kiranya Tuhan memberkati kita dan sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, dan mendapatkan kasih karunia yang besar daripada Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.